tahun 2030 9 juta talenta digital. Partisipasi perempuan masih di 18%. Tingginya energi kreatif di Indonesia ternyata tidak sejalan dengan inovasi yang berada di dalam negeri. Transformasi lebih banyak menyontek global tanpa menjawab kebutuhan yang ada di lokal. Paradoks ini terjadi hampir di semua lini, termasuk dalam kesetaraan perempuan. Lalu adakah kebijakan yang masih mengandung semangat Kartini? Kita bahas dalam Merah Putih kali ini, saya Maria Anneke. Dalam memperingati semangat Kartini di 2026 ini, saya sudah ditemani dengan wanita-wanita hebat yang menjadi Kartini di era modern. Sudah bersama saya, yang pertama ada Profesor Sari Wahyuni, Guru Besar Manajemen Strategis FEB UI. Prof. Sari, apa kabar? Baik, salam sehat dan semangat, Mbak. Salam sehat dan semangat. Dan berikutnya juga ada Dr. Pepe Riawati Kurnia, selaku Pakar Inovasi Bisnis. Dr. Pepe, apa kabar? Baik, terima kasih. Salam sehat dan semangat. Salam sehat dan semangat, wah luar biasa. Dan juga tergabung bersama dengan kita melewati sambungan Zoom ada Ibu Dita Aisyah selaku Akselerator Transformasi AI. Ibu Dita, apa kabar? Luar biasa, jika seluruh narasumber sudah siap, kita akan segera mulai diskusinya. Tapi sebelum ke sana, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Peringatan Hari Kartini setiap tanggal 21 April menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjuangan perempuan dalam memperoleh hak yang setara, terutama di bidang pendidikan. Kondisi pendidikan perempuan di Indonesia menunjukkan tren membaik dalam 1 dekade terakhir. Berdasarkan data Pusat Statistik BPS, rata-rata lama sekolah perempuan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meskipun masih berada di bawah laki-laki. Mulanya pada 2016, rata-rata lama sekolah perempuan di Indonesia tercatat sebesar 7,5 tahun. Angka ini terus mengalami peningkatan secara bertahap pada 2017 dan pada 2018. Tren peningkatan ini berlanjut pada 2020 ketika angkanya untuk pertama kali menembus 8 tahun, yaitu mencapai 8,07 tahun. Menariknya, meskipun periode 2021 hingga 2022 bertepatan dengan pandemi COVID-19, tidak terjadi penurunan pada indikator ini. Justru rata-rata lama sekolah perempuan terus meningkat pada 2021 dan 2022. Tren positif terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya hingga 2025. Meski rata lama sekolah perempuan masih lebih rendah, uniknya indikator harapan lama sekolah atau HLS justru menunjukkan arah yang berbeda. Dalam 1 dekade terakhir, angka ini secara konsisten lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Menurut BPS, angka HLS perempuan meningkat dari 12,79 tahun pada 2016 menjadi 12,93 tahun pada periode berikutnya. Walaupun tidak signifikan, angka HLS bagi perempuan Indonesia terus tumbuh menjadi 12,99 tahun pada 2018 sebelum menyentuh 13,03 tahun ketika memasuki tahun 2019. Memasuki 2024, harapan lama sekolah perempuan mencapai 13,39 tahun hingga akhirnya tumbuh menjadi 13,46 tahun pada 2025. Sementara itu, HLS laki-laki juga mengalami kenaikan, namun tetap berada di bawah perempuan, yaitu dari 12,67 tahun pada 2016 menjadi 13,16 tahun dalam 1 dekade yang sama. NTV melaporkan. Sebelum kita masuk dalam masalah kesetaraan, saya ingin tanya secara general terlebih dahulu mungkin ke Prof. Sari yang juga adalah Presiden ASMS selama 10 tahun ya, Prof. Iya, kalau dari perspektif strategis, Prof melihat seperti apa perspektif inovasi di Indonesia saat ini? Well, inovasi di Indonesia sayang sekali ya, masih sangat sebetulnya masih lebih ke adaptive innovation, bukan breakthrough innovation ataupun disruptive innovation. Nah, ini yang sebetulnya kalau kita mau menjadi pemenang di dalam competition harus breakthrough innovation.
Seperti misalnya kita melihat BYD ya, kenapa BYD bisa melebihi Tesla gitu kan. Bagaimana kenapa BYD bisa harganya mobil lebih 30% lebih murah daripada otomotif car manufacturer yang lainnya. Nah, yang dia lakukan breakthrough innovation, dan ini yang kita harus, sebetulnya Indonesia harus lebih push ke situ. Breakthrough innovation ataupun disruptive innovation, jangan malu-malu, jangan merasa waduh ini nanti kita berbeda, justru yang beda itu kadang-kadang lebih bagus gitu. Kendalanya apa sih Prof? Kenapa sih kita tidak berani untuk breakthrough? Nah, kita sebetulnya salah satunya harus melihat bahwa sekarang dengan ASEAN ya, ASEAN Community ini kompetisi kita kan bukan hanya Indonesia saja. Kompetisi kita seluruh 11 countries in ASEAN adalah kompetitor kita. Nah, kadang-kadang kita tidak melihat itu. Kadang-kadang juga ada yang disebut kalau kita wealth curse ya. Kita merasa bahwa kita itu kaya. Kita kaya mineral. Indonesia itu kaya. Justru hati-hati kalau kita itu kaya sebetulnya. Jadi terlena gitu ya, Prof? Betul. Nah, ini yang saya kira semua orang harus pahami. Coba lihat Singapura. Ya kan? Singapura itu boleh dikatakan negara kecil without any resources. Kok bisa seperti itu? Justru biasanya strategi kepepet itulah penting sekali. Nah, Cina itu banyak, mereka merasakan kompetisi yang begitu tinggi dan mereka tahu how can they become much more competitive. Means kalau kita nggak punya knowledge-nya, kita cari dong partnernya. Misalnya BYD cari melakukan joint venture dengan Toyota. Ya kan itu kan mereka melakukan baterai ya. Baterai itu mereka hanya baterai produser, kok bisa-bisanya sekarang mereka jualan mobil, jualan tren, jualan bus, even mereka juga jualan yang untuk kapal tuh mereka juga pakai BYD. Jadi bisa dibayangkan bagaimana masif productionnya dan breakthrough innovation apa saja yang sudah dilakukan di sana. Baik, itu tadi secara general. Lalu kalau melihat dari dimensi kesetaraan gender sendiri, perspektif Ibu seperti apa? Sebetulnya tadi kalau kita lihat ya di depan wanita itu banyak yang mereka pintar-pintar sebetulnya, dan terlihat bahwa di beberapa kelas. Jadi saya sebelum di Indonesia saya ngajar di beberapa negara, dan the best student mostly is women. Jadi sebetulnya wanita nggak kalah, cuman nah ini kadang-kadang possibilities untuk naik itu agak susah. Begitu mereka sudah sampai pada top, menuju top puncak itu lebih susah daripada laki-laki. Apakah karena sosial sistem kita bahwa wanita lag behind men, itu bisa juga ya. Atau budaya? Can be. Karena di negara yang Muslim mostly mereka menginginkan leader yang laki-laki daripada wanita, itu satu. Dan yang kedua, kalau di dalam teori itu ada Cinderella kompleks gitu. Cinderella itu dilihatnya pinggiran lah gitu. Nah, misalnya ya di kepolisian jenderal yang wanita bisa dihitung dengan jari. Padahal yang pintar-pintar, super pintar saya kenal, banyak juga yang murid-murid saya, mereka hebat-hebat. Tapi untuk menjadi jenderal susahnya setengah mati. Baik, artinya Ibu sebagai guru besar juga masih menyadari adanya ketimpangan itu ya. Kebetulan saya juga ada datanya. Kita lihat seperti apa kata BPS begitu ya. Dimana kalau menurut BPS ini sebenarnya isu kesetaraan di Indonesia memang mungkin belum sebanding dengan negara-negara tetangga begitu. Tapi kalau kita lihat datanya di sini sudah membaik katanya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Boleh kita lihat seperti apa grafisnya? Yang pertama ini menarik untuk disimak karena perbaikannya ini terlihat cukup signifikan nih Bu. Kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kita lihat sudah semakin menurun begitu ya gap dari masalah ketimpangan ini sendiri. Artinya ini sudah menuju lebih baik begitu. Ini data dari BPS nih Bu kalau kita bandingkan. Jadi ini terlihat tuh perubahannya dari tahun ke tahun, dari 2018 hingga 2024 data terbarunya semakin lama semakin membaik. Dan ini juga diakui oleh World Economic Forum juga begitu. Kita lihat datanya di slide yang kedua, di mana katanya Indonesia ini di peringkat 97, tapi score change ya dibandingkan dengan tahun 2024 itu lebih baik 0,005. Dan rank change-nya kita sudah naik 3.
begitu di tahun 2025. Kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita, Vietnam itu di 74, Thailand di 66, Singapura 47, semuanya masih lebih baik dari kita. Untungnya tetangga yang paling dekat nih Malaysia masih di bawah kita. 108. Entah ini bisa kita banggakan atau tidak ya, tapi ya lumayan ya Bu ya. Gitu. Anyway, jadi sudah ada perbaikan. Tapi tadi Ibu mengakui juga belum terlalu terasa sebenarnya. Artinya masalah kesetaraan ini masih tetap ada karena masalah cultural kita. Itu adalah salah satu faktor ya. Tapi sebetulnya saya kira banyak pria juga yang mengakui bahwa banyak sekali wanita-wanita hebat. Even they are much better off. Itu terlihat ya di kelas-kelas kami. Saya kira Bu Pepe juga tahu bahwa most of best student mostly is women. Dan itu terbukti. Nah, cuman mereka diberi kesempatan atau enggak kan gitu. Jadi memang kesetaraan kalau ini Hari Kartini kita Bu Kartini kan menyampaikan kita harus setara. Pendidikan alhamdulillah sudah setara. Nah, banyak saya merasakan banyak sekali yang sudah berpendidikan tinggi, tapi ketika menuju jenjang karier yang lebih tinggi, mereka selalu melihat dulu Kesempatan kerja artinya. Ya. Baik. ya. Bu Pepe, berdasarkan pengalaman dari Anda, seperti apa sih sebenarnya? Apakah memang di dunia pendidikan sebenarnya perempuan ini cukup gemilang, tapi akhirnya terkendala ketika di dunia kerja? Benar sekali. Jadi di dunia pendidikan seperti yang tadi dikatakan oleh Prof. Sari, tidak kalah mereka. Bahkan para mahasiswa kami yang perempuan pun dia bisa mencapai nilai-nilai melebihi yang pria ya. Walaupun yang pria tentu juga ada. Tapi challenge-nya itu adalah tantangannya budaya di dalam rumahnya sendiri. Itu selain juga di dalam karier organisasi, tapi di rumahnya sendiri, di rumah entah orang tua gitu ya, memiliki konsep budaya yang masih tradisional. Artinya tradisional di sini ya wanita nggak usah terlalu tinggi-tinggi gitu. Jadi setelah selepas sekolah ya mereka ibu rumah tangga saja. Itu bisa begitu. Bisa juga dari perusahaan memang tidak memberikan kesempatan betul karier ini hanya untuk laki-laki. Tidak bisa perempuan. Gitu. Entah teknisnya hanya laki-laki yang bisa, entah powernya, kekuatannya hanya laki-laki yang lebih kuat. Padahal belum tentu seperti itu. Bisa juga itu tantangan yang saya amati itu dari mindset si wanita itu sendiri. Mindsetnya dia merasa kayaknya nggak bisa deh aku. Aku kan perempuan, jadi aku harusnya di rumah. Ada guilty feeling yang sebenarnya tidak perlu begitu ya. Jadi ya harusnya bisa multifunction kan Artinya ya. harus ada dobrakan juga kalau terkait mindset gitu ya. Betul. Dobrakan dari dalam diri sendiri itu harus ada. Bahwa sebenarnya rumah tangga pun kalau dia kemudian menikah itu bisa kok kita kelola bersamaan juga dengan karier kita. Jadi tidak bisa itu dikatakan kalau berkarya itu rumah tangga atau kita tidak bisa sebagai istri yang baik. Tidak, di manajemen kami mempelajari bagaimana kita mencapai sebuah tujuan melalui orang lain kan. Gitu artinya kita bisa kelola fungsi-fungsi Banyak kita. yang mengatakan wanita itu tidak bisa mendapatkan semuanya. Kalau karirnya bagus, mungkin rumah tangganya tidak bagus begitu. Iya. Pertanyaannya siapa yang bilang begitu ya Bu? Iya betul. Di manajemen kami mempelajari tidak benar seperti itu. Baik, kita akan coba tanya Ibu Dita Aisyah. Ibu Dita Aisyah, berdasarkan pengalaman Ibu kalau dilihat dari dunia startup dan teknologi, seperti apa kesetaraan yang ada di sana? Apakah memang sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Iya, kebetulan saya memang berkecimpung di dunia education technology ya, dan selama 9 tahun ke belakang saya lihat animo student perempuan itu terus meningkat gitu. Memang kalau kita lihat dari statistics, from the total tech workforce yang saat ini aktif bekerja in the tech industry di Indonesia itu memang masih ketinggalan. Angkanya tuh sekitar 22-27%. Sedangkan di ASEAN, mungkin yang paling bagus itu adalah Thailand di 42% dan di Singapura itu 41% gitu. Jadi memang secara statistik, yes, kita ketinggalan gitu ya. Tapi apakah itu artinya perempuan tidak memiliki kompetensinya? Enggak, saya rasa enggak gitu. Karena saya melihat sendiri more than dari lebih 1 juta student yang kami sudah upskill gitu ya, more than 50% are women gitu. Jadi saya lihat
semangat belajarnya itu ada, dan saya optimis the numbers will keep improving with time. It's Baik, just dari about time. pengamatan Ibu, kendalanya apa sih? Kenapa sih perempuan di dunia tech itu tadi persentasenya tuh masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita? From my observation, the biggest factor is time ya, karena teknologi sendiri itu adalah sebuah sektor yang bilang nih sangat baru gitu di Indonesia, yang memang historically speaking it has been male dominated gitu. Tapi saya melihat early education sekarang sudah mulai memperkenalkan teknologi-teknologi sejak dini kepada both male and female. Jadi kalau kita ngomong kesetaraan gender, they both get the same level of education and exposure dari kecil. Itu dari sisi pendidikan. Lalu yang kedua dari industri komitmennya juga gitu ya. Memang saya setuju dengan Prof. Sari dan Prof. Pepe tadi gitu ya, bahwa there's culture component to it gitu. Tapi saya juga melihat sistem dan matriks yang digunakan di industri itu juga sangat penting untuk meningkatkan kesetaraan gender itu gitu. Contohnya apa? Di BUMN misalnya, ada kebijakan di mana untuk leadership level, tidak hanya teknologi tapi ya, untuk leadership level secara general minimal banget itu ada 20%, kalau tidak salah, dari jajaran direksi gitu ya. Nah, matriks-matriks dan sistem-sistem seperti ini sih yang menurut saya sangat bagus dan penting untuk diimplementasikan di industri, regardless of the sectors, untuk bisa mempercepat kesetaraan gender in leadership, especially in technology. Baik, artinya persentase 20% ini menurut Anda harus ditingkatkan? Minimal diimplementasikan dulu, karena saya exact numbers-nya ya, tapi based on my observation, ini belum menjadi matriks umum. Hanya beberapa company saja, terutama company-company global ya, yang masuk ke Indonesia seperti Microsoft dan lain sebagainya, yang memiliki inisiatif khusus, mereka sebutnya DEI, Diversity and Inclusion gitu, di mana matriks-matriks seperti tadi itu diberlakukan. So at least perusahaan-perusahaan di Indonesia yang belum mengimplementasikan perlu mengimplementasikan itu dulu gitu. Once sudah merata kebijakan itu diberlakukan, baru kita pelan-pelan naikkan lagi angkanya, dan kalau kita ngomongin kesetaraan harusnya ya 50-50 begitu. 50-50 ini menjadi impian kita bersama ya. Baik, kita kembali lagi ke Prof. Sari. Prof. Sari tadi kata Ibu Dita 50% ini baru namanya setara. Betul juga begitu, bukan 80 dan 20. Tapi inovasi apa yang kita butuhkan untuk bisa mencapai ke sana? Tadi disampaikan breakthrough innovation or disruptive innovation kalau kita memang ingin menjadi bangsa yang unggul, ini satu. Jadi intinya kita harus mempersiapkan SDM, research yang applicable. Jangan sampai hanya membuat research untuk menghabiskan duit gitu kan, tapi tidak applicability-nya masih jauh sekali. Sebagai contoh misalnya kelapa sawit ya. Kenapa kelapa sawit kita dibandingkan dengan Malaysia, kita tidak bisa menjadi press yang mengontrol harga kelapa sawit dunia gitu kan. Malaysia bisa, Singapura bisa. Why? Pertanyaannya ada apa dengan kita kan gitu kan. Nah, karena di Malaysia itu kelapa sawit, saya masih ingat sekitar 5 tahun yang lalu saya ke research centernya Malaysia. Pada saat itu 5 tahun yang lalu itu kelapa sawit itu bisa menjadi 300 produk turunan. 300 ya kan. Di tempat kita
masih sangat terbatas. Termasuk pada saat itu mereka bangga sekali bahwa kalau ada waktu Beijing Olimpiade itu kan Olimpiade badai. Bagaimana supaya mereka masih bisa tetap jalan, itu mereka membuat karpet dari residu kelapa sawit. Dan mereka bangga banget, ini kita pakai juga selama musim haji dan sebagainya. Sehingga itu menjadi buat mereka kelapa sawit is not just only minyaknya ya, tapi semua produk turunannya itu benar dipakai. Nah, akademikus itu banyak melakukan riset dan mereka connecting the dot antara akademikus dengan pembisnis itu sangat bagus sekali. Ini yang saya kira kita harus membentuk ekosistem yang bagus antara ABCG, Academy, Business, Community, and Government. Semuanya termasuk community, sehingga semua riset-riset ataupun temuan-temuan yang ada itu bisa diaplikabelkan. Jangan sampai kita, apalagi kami yang di pendidikan duduk di menara gading membuat riset-riset yang hebat tapi tidak bisa diimplementasikan, it's useless. Baik, saya ke Dr. Pepe. Kalau tadi Prof. Sari sampaikan banyak riset-riset yang useless gitu. Apakah memang karena dari dalam negeri ini terlalu mahal biaya untuk riset itu, begitu, sehingga mungkin dicari yang lebih mudah, begitu, atau pendanaannya lebih mudah? Baik, saya mengawali dulu dengan pengalaman saya. Pengalaman saya itu karena saya berada di Asosiasi Product Development Management Association. Kami representasi dari PDMA Amerika, kami mengadakan sebuah acara yang disebut Connect the Expert, yaitu menghadirkan profesor-profesor dengan temuan inovasinya, dan juga saya menghadirkan government dan juga menghadirkan praktisi. Pada saat mereka kemudian menampilkan inovasi produknya, para profesor waktu itu, bagus, tidak ada yang mengatakan itu jelek, bagus. Tapi praktisi komennya beda yang datang. Saya tidak bisa jual Bu Pepe. Kenapa? Bahan bakunya Bu, mana bisa bahan bakunya. Ya kalau untuk seperti ini hanya 100 kilo oke. Tapi kalau saya memproduksi banyak, bagaimana kelanjutan dari bahan bakunya? Itu kita selalu pertama kali ada ditanyakan seperti itu. Jadi untuk kemudian praktisi itu merasa aman dengan bahan baku itu tidak bisa terjawab saat itu. Artinya hitung-hitungannya nggak masuk nih dari segi bisnis, iya, gitu betul. ya Bu. Lalu berarti apakah salahnya itu di risetnya sendiri? Risetnya ini mungkin tidak dilakukan secara domestik? Dilakukan secara domestik, tapi skalanya masih skala laboratorium. Skala yang kemudian tes pasar, tapi tes pasar yang terbatas. Nah kemudian saya tampilkan kan, di acara itu saya tampilkan benda-benda produknya pun ditampilkan pada waktu itu. Contoh misalnya waktu itu ya, itu kira-kira udah 10 tahun, 5 tahun yang lalu, itu jagung, beras jagung. Saat itu belum banyak yang jual. Tapi praktisi belum ada loh yang minat saat itu. Padahal itu bukannya jelek, salah satunya. Nah kemudian ada sampo yang terbuat dari bahan-bahan yang waktu itu lidah buaya, tapi lidah buaya dicampur apa, sampai kemudian semir, sepatu. Tapi mereka mengatakan, kontinuitas dari kelanjutan dari bahan bakunya bagaimana? Nah itu yang nggak bisa dijawab. Baik, itu salah satu contoh. Lalu terkait dengan kesetaraan sendiri, apakah menurut Ibu keberpihakan ini juga sama seperti itu? Artinya riset yang ada mungkin tidak bisa diaplikasikan di sini? Ya, kalau keberpihakan terkait dengan riset ini ya, wanita ya. Saya menyorotinya dari sisi, kalau tadi Prof. Sari dari breakthrough innovation, sebenarnya ada satu yang harusnya berkiprah, wanita bisa berkiprah, yaitu di inovasi yang disebut affordable. Di mana negara-negara Asia itu melakukan itu, yaitu hasil inovasi yang bisa dijangkau, bisa dibeli oleh kaum yang tidak hanya premium up tapi juga middle low, seperti itu. Nah, wanita di sini harusnya dia bisa memberikan sebuah pemikiran-pemikiran terhadap industri, bagaimana kemudian dari sisi wanita ini pun bisa loh diproduksi. Nah, sehingga kesetaraan itu wanita kemudian bisa masuk di dalam dunia pekerjaan, dalam karier di product development, karier kemudian yang kemudian menata produk itu dengan ide-idenya, banyaklah kontribusinya. Jadi tidak hanya laki-laki itu. Nah, di situ akan mulai diakui. Tapi organisasi harus juga menempatkan wanita bisa bersuara
di dalam proses di pengembangan inovasinya itu. Jangan hanya laki-laki yang diikutsertakan. Begitu juga dalam level manajerialnya. Dalam hal ini tentunya dalam pemasaran dan inovasi produk, seperti itu. Baik, saya kembali lagi ke Bu Dita. Bu Dita, kalau terkait dengan dunia tech sendiri, kita tahu market untuk perempuan ini kan sebenarnya besar sekali. Tapi implementasinya untuk startup yang mungkin dibesut oleh perempuan, sejauh pengamatan Ibu seperti apa saat ini? Maksudnya dibesut bagaimana ya Mbak? Untuk startup yang mungkin di foundernya adalah perempuan dan untuk market perempuan, menurut Ibu sejauh ini apakah sudah berjalan dengan baik? Ya, oke. Menurut saya the numbers are growing over the years gitu ya. Dan saya percaya it's just about time gitu. Karena mungkin kalau kita lihat dari if we look at entrepreneurs sebagai supply chain gitu ya, role models-nya ini lulusan STEM gitu misalnya ya. Saat ini hanya 35% dari lulusan STEM itu adalah perempuan gitu. Dan lulusan STEM sendiri itu juga cukup sedikit ya. Kalau nggak salah less than 3 million people, kalau 2,8 juta gitu. Dan hanya 35% dari situ adalah women. Tapi tadi ya karena sekarang dari early childhood education-nya sudah mulai diberikan exposure gitu. Lama-kelamaan menurut saya ini juga akan terus berkembang gitu ya. Yang kedua juga kami melihat banyak sekali kebijakan-kebijakan di startup yang sangat pro-woman. Contohnya apa? Satu, penyediaan penitipan anak di kantor gitu ya, sehingga tadi seperti Mbak bilang tidak perlu lagi wanita itu memilih antara berkarir atau profesional gitu, motherhood or employment gitu ya. Itu bukan lagi pilihan, karena laki-laki tidak pernah harus memilih gitu kan. Mereka punya anak dan mereka punya pekerjaan, it's normal gitu kan. So that's one of the first step yang saya lihat sudah mulai dinormalisasi di dunia tech startup. Lalu juga kebijakan seperti work from anywhere. Ini juga memberikan banyak flexibilities untuk women untuk bisa balancing dua role tersebut ya, sebagai motherhood and professionalism. Baik, gitu. tapi Jadi, keberpihakan dari segi pendanaan sendiri sejauh pengamatan Ibu seperti apa? Oke. Of course, karena the number of women entrepreneurs itu memang statistically speaking lebih sedikit daripada laki-laki, of course the number of investment yang masuk ke women founders on aggregate itu lebih kecil. But I do not see people being discriminative ketika menurut pengamatan saya dan pengalaman saya, investors tidak melakukan discriminative decision making lah, karena dia wanita dianggap tidak mumpuni gitu ya. I don't think that happens. Justru banyak sekali visi-visi sekarang yang mereka sebutnya gender lens gitu. They give investment specifically to women founders and products yang beneficial to women gitu. Misalnya kayak period cycle monitoring gitu ya. Karena they believe when women are making an impact, the valuation itu juga bisa lebih tinggi gitu. Nah, gender lens impact investment ini juga sebenarnya lagi growing sih. Baik, artinya tidak ada diskriminatif terkait dengan pendanaan untuk startup besutan perempuan. Tapi bagaimana dari segi pengupahan? Kita akan bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Merah Putih. Di tahun 2030, 9 juta talenta digital. Partisipasi perempuan masih di 18%.
Anda kembali lagi di Merah Putih, masih bersama saya Maria Anneke dan saya juga masih ditemani dengan narasumber-narasumber wanita-wanita hebat yang sangat prominent di bidangnya. Tadi kita sudah membahas bagaimana inovasi ini membutuhkan breakthrough innovation dan juga disruptive innovation. Dan tadi juga disampaikan oleh Ibu Dita, salah satu narasumber kita, bahwa terkait dengan pendanaan di startup sebenarnya tidak ada diskriminasi untuk kaum perempuan. Lalu bagaimana dari segi pengupahan di Indonesia? Kita akan lihat bersama-sama seperti apa datanya langsung dari BPS. Data yang terakhir di November 2025. Kita lihat di sini dibandingkan dengan Agustus 2025, di November 2025 upah rata-rata laki-laki ini naik 0,55% di 3,61 juta rupiah. Sayangnya upah perempuan justru lebih rendah dibandingkan dengan Agustus 2025. Hanya di 2,82 juta rupiah. Pertanyaannya, apakah ada kebijakan yang tidak berpihak pada perempuan dengan adanya upah yang lebih rendah ini? Pertanyaan pertama, kembali lagi ke Prof. Sari. Oke, jadi kami pernah melakukan riset dengan ILO. Memang menyedihkan bahwa wanita itu banyak yang menjadi tulang punggung keluarga. Upahnya kadang-kadang lebih rendah, that is true, dibandingkan dengan yang pekerja pria. Ya mungkin ini memang masih budayanya ada di seperti itu. Di ASEAN waktu itu riset kami compare dengan Vietnam, dengan Malaysia ya. Tapi memang ini adalah upah buruh kalau kita bilang upah buruh. Tapi kalau upah profesional seperti kami itu sama. Bagi saya ya, karena saya tidak melihat adanya perbedaan. Nah, ini bisa terjadi karena kita mempunyai daya saing yang memang berbeda. Jadi message-nya di sini clear bahwa wanita kalau mau diupah sama dengan pria harus menunjukkan kelebihannya itu apa, compare to other men gitu loh. Sebagai contoh misalnya, saya dulu mengajar di Belanda 7 tahun berturut-turut bolak-balik. Dan itu tidak tergantikan sampai program tertutup gitu ya. Tertutup karena pendanaan nggak ada gitu. Persoalannya adalah memang waktu itu tidak ada yang bisa menggantikan. Mereka membutuhkan wanita yang memahami baik kondisi Eropa dan Indonesia. Dan waktu itu kebetulan saya ada di situ ya. Jadi dari employment EU kan jelas bahwa sebetulnya kita tidak boleh di-hire kalau kita kan orang luar. Harusnya orang Belanda duluan dong gitu kan. Tapi akhirnya mereka meng-hire saya terus-menerus. Nah itu yang membuat saya akhirnya kembali ke UI, kembali ke Indonesia, tapi tetap saya mengajar di Belanda tiap tahun. Nah, bagi profesional itu doesn't matter sepanjang kita bisa menunjukkan bahwa kita mempunyai daya saing yang memang berbeda. Jadi itu message yang very clear. Nah, cuman untuk buruh ini saya kira perlu juga penyerataan atau mungkin karena budaya Indonesia sendiri, nanti Bu Bebe mungkin bisa cerita budaya seperti apa mempengaruhi what people think gitu kan. Nah, itu saya kira pemerintah perlu memberikan message yang very clear bahwa men and women should be in the same level. Baik. Memang. Ya. Terkait dengan budaya ini menarik juga karena kita tahu semakin kesini semakin banyak female breadwinner tadi yang Ibu sampaikan, di mana tanggung jawab dari female breadwinner ini cukup tinggi. Dia juga harus mensupport keluarganya, sering harus menjadi tulang punggung juga. Di saat yang sama juga harus bekerja dan harus perform, harus membuktikan tadi seperti yang Ibu Sari bilang gitu, membuktikan bahwa dia punya kelebihan yang sama dengan laki-laki. Sementara laki-laki tidak diberikan tanggung jawab yang sama begitu. Artinya kapan kita bisa setara, Dr. Pepe? Baik, menarik ya. Kalau menyoroti tadi yang mengenai data-data yang ditampilkan di buruh, itu bisa juga kita tidak tahu ya kenapa sampai kemudian turun. Tapi dugaan dari saya pribadi gitu ya, itu bisa karena juga
mindset dari paternalistik yang ada gitu. Jadi kalau perusahaan itu menganggap kalau perempuan itu sebentar ada cuti melahirkan, kemudian cuti haid gitu seperti itu. Jadi tidak terlalu dianggap produktif, itu bisa terjadi. Kemudian yang kedua mengurangi, karena bisa terjadi perusahaan menghadapi sebuah tantangan penurunan pendapatan, kemudian mereka harus mendownsizing atau mengikis gitu ya pekerjanya, mengurangi, dan yang pertama dikurangi itu wanita gitu, karena dianggap bukan tulang punggung seperti itu. Bisa pemikiran ada seperti itu, seperti data yang tadi ditampilkan, mungkin ya ke arah itu. Kemudian tadi pertanyaannya Anneke, kemudian bagaimana supaya kita bisa lebih setara gitu ya dengan laki-laki. Begini, pertama wanita betul harus menunjukkan kapabilitasnya gitu ya, supaya kita jangan ada halangan yang kemudian kita sendiri dihadapkan pada saat kesempatan terus kita sendiri mundur. Jadi harus punya kompetensi yang diakui. Kami di profesional, di PPM Management juga sama seperti di UI, kami sama, setara. Begitu jenjang kami profesor, kemudian jenjang kami lektor kepala, nggak ada dibedakan. Seperti itu. Nah, gaji pun kemudian kalau lebih lama kita pun akan disetarakan dengan yang laki-laki. Tidak ada gitu ya. Nah, tapi tidak semua kan industri seperti itu. Nah, bagaimana solusinya? Menunjukkan kompetensi, kapabilitas dan mampu negosiasi. Jadi, pada saat kita berhadapan dengan para employer, kita harus berani bernegosiasi. Menampilkan apa yang kita miliki. Nah, kemudian kalau kita mau ditawar murah, ya udahlah daripada nggak kerja. Nah, disitulah titiknya, di mana kemudian kita sendiri mendowngrade, kita sendiri membuat diri kita kemudian menjadi ya samalah dengan yang lain, samalah dengan yang pria itu. Jadi harus berani menonjolkan diri, seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi, jadi jangan punya hambatan dalam diri sendiri. Nah, yang berikutnya adalah kita harus berani juga mendidik ya lingkungan kita semua. Maaf, termasuk memilih teman hidup. Jadi milihlah teman hidup yang bisa mensupport kita. Artinya ada loh teman hidup yang kemudian wanitanya udah karir tinggi, udah sekolah tinggi deh. Itu nggak boleh loh bekerja. Karena mindsetnya ya istri itu harus di rumah, harus begini, harus gini. Nah, kembali lagi, nah itu tidak mudah memang. Artinya kita pilihlah teman hidup yang bisa mendukung kita. Bagaimana terkait dengan kebijakan? Salah satunya mungkin adalah terkait dengan cuti melahirkan untuk ayah atau untuk laki-laki begitu. Di mana kita tahu mayoritas perusahaan-perusahaan Indonesia itu tidak memberikan cuti melahirkan untuk laki-laki begitu. Artinya semua beban ketika melahirkan itu diserahkan ke perempuan. Menurut Ibu, apakah ada yang harus dibetulkan dalam kebijakan ini atau mungkin inovasi yang kita butuhkan? Kebijakan untuk memberikan cuti melahirkan itu pada wanita maksudnya? Pada laki-laki. Pada laki-laki. Laki-laki kan tidak mengandung ya. Artinya kami mengandung itu, wanita itu kan kita membutuhkan waktu untuk bisa memberikan ASI eksklusif kepada anak gitu. Dan itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati, artinya relax sebagai seorang ibu, itu golden time buat kita. Dan itu pun generasi penerus bangsa yang kita lakukan. Menurut saya sih itu memang sudah seharusnya diberikan. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki mungkin bentuknya bukan melahirkan ya, karena mereka tidak melahirkan. Misalnya contoh, ada sebuah kebijakan kalau memang dia sudah sangat sakit dalam melakukan tugasnya, nah perusahaan harus bisa memberikan fasilitas yang sehingga membuat dia merasa aman dalam bekerja. Atau safety. Itu ya, keamanan itu juga harus dilengkapi. Jadi jangan cuma seperti mesin saja yang produksi, tapi human touch-nya itu tidak dilakukan oleh perusahaan itu. Bagaimana dengan peran ayah sendiri ketika seorang ibu melahirkan, kan dia juga mungkin kelelahan begitu untuk mengurus bayinya sendiri. Kalau ada cuti melahirkan untuk laki-laki seperti di beberapa perusahaan global begitu, ini kan artinya bisa membagi tugas antara suami istri. Apakah itu dibutuhkan juga di Indonesia? Dibutuhkan. Sangat dibutuhkan, karena itu anak itu kan berdua ya, bukan sendiri seorang ibu saja, berdua. Jadi artinya begini, kalau misalnya ayah mengajukan cuti, saya tidak tahu nanti bentuknya sistemnya seperti apa. Nah kemudian
istrinya sedang tidak bisa gitu dan dia akan menggantikan peran itu, nah dia harus juga bisa mendapatkan hak itu. Kalau sampai perusahaan melakukan hal seperti itu sangat luar biasa. Baik, Perusahaan itu. baik. Kita beralih ke Bu Dita. Bu Dita, kita tahu di perusahaan-perusahaan tech global ini bahkan sudah berlaku untuk ayah yang istrinya melahirkan. Ini mungkin bisa diberikan cuti sampai 3 bulan begitu. Sedangkan untuk ibunya mungkin diberikan 6 bulan. Tapi menurut Ibu sendiri, apakah sangat dibutuhkan saat ini untuk bisa lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mengadopsi sistem seperti ini? Oke, mungkin izin ya Mbak Anaka sebelum aku masuk ke obrolan tentang maternity leave, aku pingin agak kembali sedikit terkait upah gitu. Ketika kita hanya dilihatkan oleh statistik yang oversimplified seperti itu, ada baiknya untuk kita menelaah lebih lanjut. Upah ini dari buruh apa gitu ya, karena mungkin saja ada beberapa tipe pekerjaan yang memang lebih dominan dilakukan oleh laki-laki, misalnya buruh di kebun yang harus menebang-menebang yang sangat fisikal gitu. Sedangkan the types of buruh yang dilakukan oleh wanita mungkin lebih ke petani bawang dan lain sebagainya. Dan bisa dibayangkan ya Mbak, kalau kita kerja misalnya let's say di kebun sawit yang punya harga jual of course jauh lebih tinggi daripada petani bawang gitu. Sehingga pasti employer-nya mengoptimalisasi OPEX-nya, yaitu bayaran untuk buruh-buruh ini sesuai dengan harga jualnya untuk menjaga dan memastikan apa yang mereka produksi itu tetap profitable begitu kan. Nah jadi mungkin itu satu nuance-nuance yang perlu kita perhatikan sebelum kita come to the conclusion bahwa women are underpaid gitu. Lalu yang kedua yang perlu mungkin kita telah juga, apakah penurunan ini artinya lebih banyak perempuan yang masuk ke jenis kategori pekerjaan lain di luar buruh gitu. Artinya lebih ke formal employments dan formal jobs gitu kan. Yang secara statistik pasti akan berimpact tuh ke nilai rata-rata upah buruh wanita gitu kan, karena banyak sekali kejadian-kejadian seperti itu ya ketika kita bedah lebih lanjut lagi. Karena yang saya perhatikan di perusahaan-perusahaan yang established terutama terkait kesetaraan gender ini, sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan yang mulai diimplementasikan. Tadi kita udah ngomongin masalah nursery room ya, penitipan anak, WFA. Selain itu, proses salary atau pemberian upah itu juga sudah tersistematis gitu. Pastinya saya juga tidak tahu terkait implementasi di lapangan apakah ini hanya kebijakan di atas kertas ya, tapi setidaknya yang saya perhatikan adalah salary grading itu mungkin maaf saya sedikit kembali ke overall talent management dulu ya, dimulai dari proses talent acquisition. Perusahaan pada umumnya sudah melakukan inclusive hiring, di mana tidak lagi dilihat gendernya gitu. Apalagi misalnya untuk posisi-posisi di tambang yang harusnya ke site gitu ya. Mungkin dulu it's very male dominant, tapi sekarang mereka sudah mulai pelan-pelan banyak meng-hire wanita juga gitu. Dan dengan bantuan teknologi, contohnya di Freeport misalnya, banyak truk sekarang yang sudah otomatis dan dioperasikan dari control room, sehingga banyak operatornya itu yang wanita gitu. Kalau dulu mungkin kalau truknya masih harus jalan di lapangan, itu mungkin lebih ke male dominated. Nah jadi hiring secara inklusif ini sudah mulai diberlakukan. Setelah mereka di-hire, lalu masalah upahnya, salary grade ini juga diatur sesuai dengan leveling kompetensi yang ada
gitu ya. Dan untuk melakukan promosi biasanya dalam satu level itu sama, mau cewek mau cowok range-nya tuh sama gitu salary gradingnya, dan itu ditentukan oleh kompetensi dan juga kompleksitas dari job role tersebut, bukan dari gender gitu. Dan yang terakhir adalah transparansi terkait career path. Ketika kita mau naik nih dari level 1 ke level 2, sudah jelas tuh apa saja sih yang harus dilakukan untuk bisa naik level tadi gitu kan. Kompetensi apa yang harus dipenuhi gitu. Nah, jadi in terms of the actual specific statistics, berapa perusahaan yang sudah mengimplementasi sistem seperti ini, jujur saya tidak ada, tapi dari berbagai top companies dari swasta, BUMN maupun startup yang kami sudah bekerja sama, saya melihat sistem ini sudah diberlakukan. Baik, seperti artinya itu. sampai jenjang tertentu mungkin perbedaan terkait dengan pengupahan ini sudah tidak terlalu terlihat begitu ya Bu Rita? Seharusnya secara systematically ini sudah di-solve, tapi secara implementasi di lapangan prakteknya seperti apa, apakah sudah maksimal dan optimal, itu. Baik, lalu terkait dengan paternity leave? Oh iya, of course, karena kita ngomongin masalah kesetaraan gender, it gives us a good signal bahwa, kalau kita berikan leave yang sama atau lebih lama kepada laki-laki gitu ya, it gives a signal bahwa laki-laki juga punya tanggung jawab yang sama untuk membesarkan anak gitu. Jadi pastinya saya sangat setuju dengan kebijakan seperti itu, dan seharusnya itu diberlakukan sih. Baik, lalu langkah konkret apa yang membuat kita untuk menuju ke sana? Kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di Merah Putih. Digital, partisipasi perempuan masih di 18%. Anda kembali lagi di Merah Putih bersama saya Maria Anaka. Lalu langkah konkret apa yang kita butuhkan untuk bisa menciptakan inovasi yang transformatif di seluruh lini di Indonesia, termasuk dalam kesetaraan perempuan? Langsung saja saya ke Prof. Sari. Oke, jadi sebetulnya intinya wanita jangan merasa bahwa kita kalah daripada laki-laki. Kita harus mempunyai daya saing yang tinggi, dan kalau di dalam ilmu strategic management ada yang disebut dengan mempunyai dynamic capability. Dynamic capability adalah sensing, melihat ke depan. Itu apa sih yang dibutuhkan, sensing, sizing, kemudian melihat kita itu mempunyai apa, and configuring, bagaimana kita mencapai ketujuan tersebut. Dan satu hal yang penting adalah kita harus mempunyai degree of entrepreneurship, dan tentu saja mempunyai akhlak yang bagus, sehingga whatsoever good position kita tetap rendah hati, kita tetap bisa memanusiakan orang lain, dan kita tetap menjadi ibu bukan hanya kepada anak-anak kita tapi juga kepada sesama. Baik, artinya kita harus punya visi ke depan, punya sensing, supaya kita bisa tahu potensi apa dari diri kita yang mungkin bisa membuat kita menuju ke tujuan. Yes. Baik, Dr. Pepe, langkah konkret apa yang menurut Ibu penting sekali, terutama untuk menuju inovasi kesetaraan? Yang pertama adalah sebagai seorang pribadi, kita awali dari diri kita sendiri dulu. Buatlah sesuatu yang baru setiap hari, entah itu dalam perilaku kita, menciptakan bahwa kita hari ini harus sukses, atau langkah kecil kita lebih baik dari hari ini. Itu mulai dari diri kita pribadi, kemudian buatlah kita juga menjadi orang yang unik. Unik untuk diri kita dulu, di mana keunikan ini tidak juga dimiliki oleh orang lain.
kita tidak perlu selalu mengatakan kalau orang lain itu lebih baik dari kita. Tapi kita pun harus menghargai diri kita. Galilah ilmu setinggi mungkin, mulai dari sekarang. Jangan ragu untuk belajar pada orang lain. Seperti itu. Dan yang berikutnya adalah, yang ketiga, kita jangan hanya talk, tapi walk your talk. Gitu ya, lakukan apa yang kamu katakan. Jangan cuma pintar ngomong, tapi tidak implementasi. Banyak loh yang seperti itu. Lebih baik kita tidak perlu banyak ngomong, tapi kita udah implementasi. Dan itu buat catatan mulai harian, catatan, kemudian apa kita sudah lakukan hari ini. Sesuatu yang baik untuk diri kita, setelah itu untuk organisasi di mana kita bekerja, dan untuk masyarakat, untuk keluarga, dan untuk Indonesia tercinta. Baik. Mulai dari situ. Mulai dari situ. Luar biasa, Ibu Dita. Langkah konkret apa yang menurut Ibu penting untuk menciptakan inovasi dalam kesetaraan? Kalau kita ngomongin tentang inovasi, kita tidak bisa hanya ngomongin tentang teknologi ya, tapi juga kita harus fokus tentang siapa yang ikut membangun inovasi tersebut, dan partisipasi wanita dan pria itu sama pentingnya, dan itulah kunci untuk kita bisa menjadi negara yang jauh lebih inovatif. Baik, luar biasa langkah konkretnya yang tadi kita sudah bahas. Berikutnya saya akan tanya closing statement dari masing-masing narasumber. Silakan, Prof. Untuk wanita atau untuk semuanya? Untuk general, inovasi apa untuk Indonesia yang kita butuhkan agar bisa menciptakan breakthrough innovation dan juga disruptive innovation? Ya, intinya bahwa Indonesia harus berdaya saing yang tinggi. Jangan kalah dengan negara lain, bahwa kita itu sebetulnya mampu. Jadi don't put yourself under others. That's all. Dr. Pepe? Untuk Indonesia tercinta, tidak cukup inovasi itu berlandaskan hanya pada sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia saat ini, akan lama-lama habis. Jadi tingkatkan inovasi melalui berbasis pengetahuan. Dimanapun kita berada, kita ciptakan inovasi berbasis pengetahuan. Jangan hanya pada sumber daya. Kita pasti mampu, Indonesia pasti mampu untuk menciptakan keunggulan bersaing. Luar biasa. Dan Ibu Dita, closing statement dari Anda? Yang menghambat perempuan itu bukan kurangnya kompetensi atau kurang pintar, tapi mungkin harus dimulai dengan mindset kita sendiri, dan juga memperbaiki, memaksimalkan kompetensi yang sudah kita punya, sehingga kita dapat membuktikan bahwa kita juga nggak kalah kerennya, kalah capable-nya compared to laki-laki. Baik, satu kesamaan dari 3 narasumber kita malam ini yang saya tangkap adalah mindset. Artinya kesetaraan itu dimulai dari bagaimana kita melihat diri kita sendiri sebagai perempuan. Apapun kebijakannya, apabila kita punya fondasi yang kuat di dalam diri, tentu kita bisa untuk mencapai kesuksesan. Dan inilah akhir dari dialog kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih Profesor Sari Wahyuni, Guru Besar Manajemen Strategis FEB UI, dan juga Dr. Pepe Riawati Kurnia, Pakar Inovasi Bisnis, juga Ibu Dita Aisyah, Akselerator Transformasi AI. Kita harapkan dialog kita hari ini membangkitkan semangat Kartini-Kartini di era modern agar kita benar-benar bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Saya Marianeka, sampai jumpa di Merah Putih selanjutnya.